Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi Al-Quran atas nama Muhammad Zuhri Ilyas Saifuddin kelas A40 yang diampu oleh Ibu dosen Siti Maryam. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang i'jazul Quran, kemu'jizatan Al-Quran, dengan beberapa referensi, diantaranya satu kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya dari Al-Imam As-Suyuti, kitab Al-Burhan, dan juga modul studi Al-Quran PJJ PAI Syekh Nurjati. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna al-mu'jizah amrun khariqun lil'adah maqrunun bit-tahaddi salimun minal mu'aradah. Imam Suyuti berkata, ketahuilah bahwa mukjizat itu adalah amrun khariqun lil'adah, suatu perkara yang keluar dari kebiasaan, alias hal yang luar biasa. Semisal unta yang lahir dari batu, yaitu mukjizatnya Nabi Saleh. Tongkat yang bisa berubah jadi ular yang sebenarnya, yaitu mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam, dan lain sebagainya. Makrunun bitahadi, yang disertai dengan menantang musuh, sehingga terbuka musuh-musuh atau orang-orang kafir itu bisa melakukan usaha untuk melawan dari mukjizat, yang sehingga mereka akan mengetahui bahwa mereka lemah untuk melawan mukjizat tersebut karena tidak bisa mereka lakukan semisal itu. Salimun minal mu'aradah, yang selamat dari perlawanan, alias tidak bisa dilawan, tidak tertandingi. Selanjutnya beliau berkata, wahiyya imma hissiyatun wa imma aqliyatun. Mukjizat itu ada kalanya ya hissi atau hissiyah dan aqliyah. Yang hissi adalah yang indrawi, mukjizat yang bisa disaksikan oleh panca indera. Semisal tadi mukjizatnya Nabi Saleh, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa, dan lain sebagainya. Itu sebatas dilihat oleh panca indera. Yang sekiranya beliau sudah wafat, maka orang setelahnya tidak bisa menyaksikan mukjizat tersebut. Wa imma aqliyah, ada kalanya berupa mukjizat yang akli, alias yang logik, sehingga umat setelah Nabi wafat akan tetap bisa menyaksikan kemukjizatan dari mukjizat Nabi tersebut. Dalam hal ini Al-Quran adalah sebagai mukjizat, yaitu kalamullah yang melemahkan orang-orang kafir sehingga mereka tidak bisa membuat semisal Al-Quran, yang mana Allah menantang mereka untuk membuat 10 surat, sehingga sampai dikurangi membuat semisal 1 surat saja mereka pun tidak mampu. Bahkan di antara orang yang fasih pada zaman itu, zaman jahiliyah, di antara adalah Walid bin Mughirah, ayah dari Khalid bin Walid. Walid bin Mughirah mengatakan bahwa apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, adalah suatu kalam yang manis dan indah. Bawahnya adalah sangat subur dan di atasnya adalah berbuah lebat. Tinggi nilainya dan tidak terkalahkan. Nah, itu salah satu pengakuan dari orang kafir, bahkan pemimpin orang kafir di zamannya, sehingga mereka mengakui bahwa Al-Quran itu memang bukan buatan Nabi Muhammad, tapi adalah wahyu, kalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena gengsi mereka, gengsi kekuasaan, gengsi pribadi, asobiyah, kefanatikan terhadap agama dan moyang, sehingga mereka tertutup hidayah untuk memeluk Islam. Selanjutnya, di antara kemukjizatan Al-Quran bisa dilihat dari segi bahasanya, yaitu keindahan bahasanya, susunannya, bahkan keringkasan bahasanya itu memiliki makna yang sangat luas.
Kedua, bisa dilihat dari sisi sains yang terkandung di dalamnya. Semisal satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Yaitu tentang respon kulit dalam menerima rasa sakit. Yaitu siksa orang-orang kafir di akhirat adalah siksaan mereka terhadap kulit mereka. Sekiranya kulit mereka itu matang alias gosong dan sebagainya, akan diganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan dari azab yang sangat pedih. Selanjutnya, kemujizatan Al-Quran bisa juga dilihat dari kabar gaib yang ada di dalamnya. Ada kalanya kabar gaib itu yang telah lampau, semisal cerita-cerita umat terdahulu seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya nabi terdahulu. Ada juga berita gaib yang akan datang yang tersingkap pada waktu Al-Quran turun atau nanti menyingkap kabar gaib di akhir zaman. Semisal ketika Al-Quran turun mewahyukan bahwa negeri Rum yang telah dikalahkan oleh Persia pada beberapa waktu kemudian, fi bid'i sinin, yaitu sekitar 8 tahun atau 7 tahun, mereka bisa mengalahkan imperium Persia, yang mana ketika terjadi peperangan itu, Romawi kalah. Kemudian dikabarkan oleh Al-Quran 8 tahun kemudian akan menang. Itu kabar gaib yang akan datang diungkap oleh Al-Quran, dan beberapa kabar-kabar gaib lainnya yang sangat banyak. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan tentang kemukjizatan Al-Quran dari beberapa segi kemukjizatannya, yang sehingga memantapkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang tidak tertandingi, yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan dari Allah, sehingga orang yang berhati jernih, berhati lembut akan mudah menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, memeluk Islam selama sampai pada akhir hayatnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dibetulkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.